Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor pertemuan hari ini kita melanjutkan di materi sistem pelumasan. Setelah kemarin kita belajar terkait prinsip kerja sistem pelumasan, sekarang kita belajar terkait merawat berkala sistem pelumasan. Oke, mengapa sih kita perlu perawatan secara berkala? Ya, jawabannya karena kualitas dan kuantitas dari pelumas tersebut yang semakin menurun. Dari kualitasnya semakin kotor, semakin encer, dari kuantitasnya juga semakin berkurang, maka kita perlukan perawatan berkala. Kita ganti dengan yang baru, kita setel sesuai dengan spesifikasi kembali. Oke, apa saja yang perlu kita lakukan saat perawatan berkala pelumasan? Pertama ada penggantian pelumas, kemudian kita membuat campuran bahan bakar dan pelumas, dan yang ketiga kita penyetelan pompa untuk sistem yang auto loop. Oke, kita masuk ke mengganti pelumas. Apa yang perlu diperhatikan saat mengganti pelumas? Pastikan oli atau pelumas tidak tercecer, tidak ke lantai. Jadi kita perlukan bak oli untuk menampungnya agar dari oli tersebut tertampung dan nantinya kita masukkan ke drum untuk kita proses kembali sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Jika tumpah kita segera bersihkan agar tidak terpleset. Dan masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita standarkan motor. Jadi motor posisikan ke posisi yang benar-benar datar pada permukaan yang datar, dan kita standar tengah agar permukaan oli juga bisa kita ketahui ketinggiannya. Kemudian kita buka tutup lubang pengisi oli. Sebelum kita kuras, kita buka dulu lubang penutup oli agar saat dikuras alirannya bisa lancar karena sudah ada masukan udara dari lubang pengisi oli. Dan letakkan bak penampung di bawah mesin, kendorkan dan lepaskan baut pembuangan oli, lalu kita keluarkan pelumasnya. Dan saat pengurasan kita tekan pedal starter beberapa kali agar sisa-sisa minyak yang ada itu dapat terkuras habis. Jadi yang masih nempel di komponen ketika di starter kan akan jalan, yaitu pelumasnya akan turun ke bawah semua, akan terkuras habis. Atau biasanya di lubang pengisi oli kita semprot menggunakan air gun atau kompresor. Itu semata-mata untuk memastikan semua pelumas yang lama akan terkuras, sehingga saat kita isi dengan yang baru itu full dengan yang baru, tidak ada pelumas yang lama. Kemudian saat kita mengganti pelumas, yang perlu kita perhatikan adalah tidak boleh mencuci komponen mesin dengan bensin, minyak tanah ataupun solar karena itu bisa merusaknya, mulai dari catnya atau dari bahannya. Kemudian buang oli pada drum ya, jangan dibuang di tanah, di selokan, di sungai, karena itu bisa menjadikan pencemaran lingkungan. Kita buang di drum yang nantinya oleh pengumpul akan diolah kembali. Dan periksa packing baut pembuangan oli, jangan sampai ada selek. Kemudian dari cincinnya, pegasnya, saringan kasanya dipastikan semuanya bagus. Setelah bagus kita kencangkan secukupnya, jangan sampai menjadi selek kemudian tidak bisa kita gunakan. Kemudian kita isi pelumasnya, pastikan jumlahnya telah sesuai, kita ukur menggunakan penutupnya. Di situ ada keterangan upper land, lower land. Kita pastikan sudah berada di upper land. Ketika masih di lower atau sebelum upper, kita tambah lagi sampai di upper land. Nah, tampilannya kurang lebih seperti itu, ada upper level, lower level. Kemudian setelah diisi, hidupkan mesin beberapa saat, kemudian matikan. Nah, setelah mesin bekerja pastikan posisinya masih di upper level. Ketika masih di lower kita tambah lagi. Seperti itu. Dan masuk ke yang kedua, pembuatan campuran bahan bakar untuk motor 2 tak. Jauhkan dari api dan peralatan listrik karena kita tahu bahan bakar itu sangat mudah terbakar. Jadi kita jauhkan dari api dan peralatan listrik. Untuk langkah-langkahnya kita tentukan dulu perbandingannya berapa persen.
pelumasnya berapa persen dari bahan bakar, kita bisa cek di buku manual yang biasanya di kisaran angka 2-4%. Kemudian kita campurkan, kita aduk hingga benar-benar tercampur dengan merata. Kita pastikan telah tercampur dengan merata. Dan yang kita perlu perhatikan saat memilih pelumas untuk 2 tak, harus bisa bercampur dan tidak memisah kembali. Biasanya ada cairan yang setelah bercampur, setelah beberapa saat itu akan mengendap sehingga akan memisah kembali. Itu jangan seperti itu. Dan pilih yang dapat melindungi motor dari korosi, dapat menghilangkan arang oli, dan viskositasnya sama dengan SAE 20 dengan kekentalan 20. Seperti itu. Jadi bisa melumasi secara maksimal. Kemudian yang terakhir, kita lakukan pemeriksaan dan penyetelan pompa untuk sistem auto loop. Masih sama, kita hindarkan jangan sampai oli tercecer karena itu bisa membahayakan. Kemudian untuk langkah-langkahnya, kita lepas dulu tutup pompa oli. Kita lepas tutup pompa oli, kemudian kita periksa tangki dan selang-selang pelumasan. Jangan sampai ada kerusakan, misal ada keretakan, ada kebocoran. Itu jangan sampai karena itu akan mempengaruhi hasil dari penyetelan. Misal masih ada kerusakan, kita perbaiki dulu, baru kita masuk ke penyetelan. Kita bisa lihat di gambar sebelah kanan, ada tanda yang ketika gas diputar penuh, tanda tersebut harus segaris. Jika belum segaris, maka perlu dilakukan penyetelan pada kabel pompa oli. Kita setel dengan batas minimum langkah pompanya 0,3 sampai 0,35 mm. Penyetelannya bisa dengan cara mengurangi atau menambahkan ring pada skrup penyetel. Seperti itu. Kemudian setelah kita lakukan penyetelan, kita lakukan bleeding atau pengeluaran udara. Kita hidupkan sepeda motor, kemudian kita kendorkan skrup pengeluar udara. Biarkan pelumas itu keluar ketika masih ada gelembung terus, jangan ditutup dulu sampai benar-benar gelembungnya sudah habis, sudah tinggal pelumas yang keluar, baru kita kencangkan lagi. Karena gelembung itu tandanya masih ada udara yang ada di dalam sistem. Kemudian kita bisa melihat untuk penyetelan, tanda penyetelan yang ada di Suzuki A100. Ketika gas ditarik penuh harus segaris, ketika enggak segaris kita setel di kabel pompa oli. Kemudian berbeda dengan yang di Kawasaki KH110. Kita hidupkan mesin, kemudian kita gas sampai RPM-nya naik, kita lihat harus segaris. Jika belum segaris, kita setel di skrup penyetel pompa oli sampai tandanya bisa segaris saat RPM naik. Oke, sekian untuk materi perawatan berkalanya. Silakan bisa dikerjakan tugasnya. Ini untuk link tugas kemarin ya, yang belum dikerjakan segera mengerjakan. Kemudian untuk tugas hari ini di belakangnya ditambah 2, tugas pelumas 2. Ya, segera dikerjakan dan jangan lupa presensi. Sekian untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.